Niat todo anak-anak beru dilasukkan ribatanna tutuana dalam keadaan meninggal kisulu. Betul tidak? Paski kodon dilasukkan ribatanna tutuana mati sulu. Ada bayi yang begitu, Pak. Pas keluar meninggal. Nakanai Imamul Ghazali asing kemuale bak mintu tahunnya kang guppa irumalaya sampai ditinggalkan bulan Ramadan, dia keluar di bulan suci Ramadan dalam keadaan meninggal. Anggapannya ada kimate Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena la solata wala siyamahu, andre sembayanna, andre ton puasana, andre ton tarawena, andre ton sidakana, silaturahmina kodi, maka dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan meninggal, tidak ada nabawa apa-apa selain kain kafan. Begitulah orang yang meninggal itu Bapak Ibu apa nerang? Kalau ini ya pasangalina kain kafan, hanya keluar di bulan suci Ramadan dalam keadaan meninggal. Masya Allah. Tapi netong kana, andre tu kapan namate Ustaz? Kau kana ngapa ya? Andre namate kan dia jilang panganu, dia jilang palapas. Oh ya Allah, kadatong ini banyak terjadi, Masya Allah, mulai dari atas sampai di bawah. Saya ngado beru, songkok beru, baju beru, saluara beru, sejadam beru, sandali beru, talap puasa. Sesaja ki. Ya ini. Ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di masjid ini melakukan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, salat yang baru saja kita laksanakan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Bikers Muslim Buttatua Kabupaten Bantaeng kembali hadir di masjid ini. Kalau saya tidak salah ini yang kedua kalinya ya. Yang ketiga kalinya. Alhamdulillah. Jemaah maghrib yang sama dirahmati oleh Allah. Ini mohon maaf
Bapak Ibu, kami dari Bikers Muslim Buttatua Kabupaten Bantaeng hanya hadir beberapa orang. Ini disebabkan hari ini banyak teman-teman yang super sibuk, sangat sibuk ya, punya banyak kesibukan. Tak berhenti kita Bapak Ibu bersyukur kepada Allah karena sampai pada hari ini Allah tidak pernah berhenti memberikan kita banyak nikmat. Alhamdulillah. Nasariki kesehatan Allah Ta'ala, nasariki kesempatan Allah Ta'ala, Allah tidak berhenti. Dia kasih kita terus nikmat. Jari antu nikmat ka Bapak Ibu antu pamaseya, andret namangka angkana kalau yanna panikanaya barang-barang. Jadi nikmat itu tidak hanya harta. Kan ia tahu sebahagian ia pananar ki kalenda ni sare pamase punna ni sarei harta. Padahal Bapak Ibu, nikmat itu salah satu diantaranya adalah kesehatan dan kesempatan. Ini mesti disyukuri Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, ada banyak saudara-saudari kita di luar sana yang ingin seperti dengan kita. Erotongi hadir ane watua. Nasabak ni sari kesehatan. Ni sari kesempatan. Kita alhamdulillah. Ya. Tapi saudara-saudari kita, dia tidak sempat hadir Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesehatannya terganggu. Karena kesibukannya terlalu banyak. Nah kita ini alhamdulillah. Ya. Nasarki kesehatan Allah Ta'ala, nasarki kesempatan Allah Ta'ala, inilah nikmat yang besar Bapak Ibu. Betul ya Ibu ya? Pamaselompo mintu puna nasarki kesehatan Allah Ta'ala. Iya mene pamaselompo. Coba makidak-kadak di rumah sakit kayak. Betapa banyak saudara-saudari kita terbaring, makanannya hanya impus setiap hari. Coba, mai makikutak nangi. Angkana pamase apa kami lompo, pasti jawabannya adalah kesehatan. Bapak Ibu, kita nasarki kesehatan Allah Ta'ala manfaatkan memang dengan sebaik-baiknya. Ia tombina na pangajaran nak bitana po rangian kinikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas. Nia inturua pamaselompo na faturung Allah Ta'ala. Iya. Yang diberikan kepada kita manusia, tapi nakana nak bitta maghbunun fihi makasirun minan nas, tapi kebanyakan di antara kita menyanyiakan itu. Kebanyakan di antara kita menyanyiakan. Yang mana itu kata Nabi? Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua adalah wal faraq, kesempatan. Bapak Ibu, ya minne mesti kita ni syukuri Bapak Ibu sekalian. Nasar kesehatan Allah Ta'ala. Syukuri. Nasabab puna niat kiseha, na ni syukuri Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah semakin apa sehat ki Allah Ta'ala. Semakin apa sehat ki Allah Ta'ala. Iya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita semakin bersyukur ditambahkan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai ada dua pemuda, bukan dua pemuda, ada dua laki-laki datang bertanya
kepada ulama. Ya, dia mengeluhkan, masing-masing keluhannya ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Satu, ada yang meminta kepada ulama didoakan. Ini yang satu ini Pak, yang laki-laki yang satu ini dia minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Laki-laki yang kedua, dia justru minta didoakan supaya menjadi orang miskin. Coba, kira-kira niat mau kunne Pak Rilakbo, leba lampari ulamanya, apalah didoakan supaya kasiasi. Niat mau? Inai mau nero kasiasi. Coba. Tapi apa yang disampaikan ini Andre Guru Bapak Ibu sekalian, dia katakan begini. Punna erok konakana kalumanyang, gampang. Resepnya itu cuma satu. Syukuri apa nasare yang ko Allah Ta'ala kalumanyang maguntu. Yang kedua, punna erok ko kasiasi, te aku syukuruki apa nasare yang ko Allah Ta'ala. Jadi jawabannya simple Bapak Ibu. Punna erok ko kalumanyang syukuri apa nasare yang ko Allah Ta'ala. Yang kedua, punna erok ko kasiasi, te aku syukuri apa nasare yang ko Allah Ta'ala. Maka bagaimana jawaban laki-laki ini Pak? Dia katakan begini. Injo pala kan didoakan supaya kasiasi Pak. Apa jawabannya nak kana ente tosek kamu anak ku tanga syukuru. Nah injo pasarena Allah Ta'ala tanga mari. Setiap waktu dia kasih saya, setiap waktu dia kasih saya nikmat, setiap waktu dia kasih saya pemase. Nasara pemase, ente kamatosi cerah, aku tanga syukuru. Nah injo pemase Allah Ta'ala telah mari batu. Jawaban yang kedua Pak, apa to isek nakana ya? Ente to isek kamu anaknya naku syukur kudu, natalina sekali naku syukuri. Apa naku syukuri natalania? Coba, maka apa kejadian Pak? Semakin hari ia minta didoakan supaya menjadi orang miskin, dia semakin hari semakin kaya. Coba Pak, Ibu, semakin hari dia semakin kaya. Justru yang minta supaya didoakan menjadi kaya, justru dia semakin hari semakin miskin, semakin hari dia semakin miskin. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, maka syukuri. Syukuri apa yang Allah kasih Bapak Ibu. Tidak usah ini kan banyak saudara-saudari kita sekarang. Iya. Keluhannya terlalu banyak. Mereka biasa heran tawan cini ke Bapak. Punala julai keluhanna, nguram yanak ke kamu ne, nguram yanak ke kamu ne, nguram yanak ke nguram angura ko. Nala kamu keluhannu. Coba nih. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Jadi bersyukur kita. Nah sekarang berbicara tentang syukur, ini mesti dipahami. Ini yang mesti dipahami Bapak Ibu. Tere yang anjo ni karena syukuru. Iya, gagapa ka syukur jibon nisse. Nah, syukur itu menurut para ulama tatalui pengertian apa? Satu, ada syukur itu dibuktikan ki melalui dengan ucapan ta. Contoh, alamun ki cangke, alamun ki sekolah. Kebetulan alhamdulillah, loe hasilekna cangketa, loe hasilekna sekolahta, maka pasti anjo waktu ni pakkanangi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, syukur makin ne, syukur maki. Nah, sahabat ni sakbu mi melalui baba iya. Yang kedua, mesti dapat to jengnya hati. Mesti dapat to jengnya hati Bapak Ibu. Diucapkan ni, syukurku alhamdulillah. Lo banjik ya selik na cangkea, banjik ya selik na sekolah, alhamdulillah. Maka dapat tojengnya tiak angkana tojengnya Allah tamma kami to syukurku. Dapat tojeng min ya tiak Pak, dapat tojeng ya tiak angkana syukurki.
Yang ketiga, karena ia tahu syukur mesti dibuktikan dengan perbuatan. Inilah baru dinamakan syukur. Syukur lisan, syukur kalbu, syukur hati, dan syukur badan. Yang mana itu syukur badan? Syukur melalui dengan perbuatan. Jadi kapan-kapan diucapkannya melalui dengan mulut alhamdulillah. Na patojeng ngatia na iya kia tandre na jama ina sabab panggaukan tanya tu syukur renan jo pak. Contoh, sambilkan contoh. Katakanlah bangi masigi kari waktu subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada tidur. Tambahkan ngorok ya. Berarti ini namanya belum syukur Bapak Ibu. Karena belum dibuktikan dengan perbuatan. Jadi antuni karena syukur ni jamai pun nasi syukur kisito jen na syukuru ya tau bura-bura pun nania angkongnya alhamdulillah naik dan lega na tandrek na sembahyang 5 waktu syukur bura-bura renanjo ya. Nah saya biasa sampaikan Bapak Ibu sekalian, betul di dunia ini Bapak Ibu sekalian igitek kareso, igitte lamun sikola, igitte at lamun boroncangke, ni bingkung, ni sikopang, apa bi? Ni sangko, Bapak Ibu, di peras keringat, bahkan kita mandi keringat, supaya kita dapat hasil yang baik. Sesungguhnya kita yang bekerja, tetapi Allah lah yang sesungguhnya maha memberikan kepada kita semua. Nah jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah. Beberapa minggu yang lalu. Kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Dan kita saat ini masih berada di bulan Syawal. Bapak Ibu. Ya. Kita berada di bulan Syawal. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakin, terutama yang hadir ane bangia, saya sangat yakin sekali bahwa kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Saya yakin Pak, hak lampaki berjamak rima sigi kah? Hak lampaki tarawih? Asidak kaki? Iya. Alhamdulillah. Dan kita keluar di bulan suci Ramadan. Apa nak bitta Bapak Ibu? Subhanallah. Ini janji Nabi Pak. Ini janji Nabi. Tapi. Ya. Ini janji Nabi. Apa janjinya nak bitta Bapak Ibu? Nakana nak bitta. Man soma Ramadanahu. Inaina tahu ampuasangi bulan Rumalaya. Wa man qama lailatahu, dan beribadah di malam harinya. Nih, Pak Ibu, saya ulangi. Man shoma Ramadana. Inaina tahu ampuasangi bulan Rumallah. Wa man qama lailatahu. Kemudian dia beribadah di malam harinya. Apa napakkanangi nak bitta kharaja minadzunubi kayaumi waladatu ummuhu. Maka dia akan dikeluarkan di bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan tangkasa, asing kamma tangkasakna anak-anak berunila suka ngaribatanna tutuana. Bapak Ibu, coba saya kipuna cini ke anak-anak berulasu. Bapak Ibu. Subhanallah. Dia lahir dalam keadaan suci.
Nyeto angkuai ina mongkongi tangkasa. Rasul Hussein rara. Karena bukan itu maksudnya. Terus saya salah pahangi. Ya. Dia keluar di perut ibunya dalam keadaan suci. Maksudnya itu Pak Ibu tidak ada noda dan tidak ada dosa. Makanya tidak ada satupun hadis. Ya. Saya ulangi. Tidak ada satupun hadis. Ya. Selamat datang Haji Muhajir. Kakak ipar saya yang paling ganteng. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjut. Saya ulangi Pak Ibu. Ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak ada noda, tidak ada dosa. Makanya sampai hari ini Pak, tidak ada satupun pendapat ulama, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, begitupun tidak ada satupun hadis yang mengatakan, yang menyampaikan bahwa ada anak bayi yang baru dilahirkan di perut ibunya langsung disuruh tobat. Tidak ada. Kenapa? Karena dia lahir dalam keadaan suci. Maka saya sampaikan begini Bapak Ibu. Nakanai Imam Al-Ghazali intu anak-anak berunila suka ngaribatan na tutuana talu ika jariang. Imam Al-Ghazali pau ne Pak. Na inda talua kajariang asing kamale bagi taunia ka anggupa bulan rumalla. Teriangan jo. Yang pertama, ye kipato jeng ikananku ibu. Nasa bagit telah sukangana. Di apakah nabai kupawa eyar kana tanreka nakkan repa lebat sini. Ya. Bapak Ibu. Ada anak, ada bayi yang dilahirkan di perut ibunya dalam keadaan cacaki. Cacat. Betul ya? Contoh. Mungkin dia keluar dalam keadaan anrek liman nasiali. Atau tanrek matan nasiali. Atau tanrek na langere. Atau keluar dalam keadaan buta. Atau sulu keribatan na tutuana. Tanre bangken na umpama siali. Berarti cacat. Bahasa cacat berarti tidak lengkap. Apa nakana Imam Al-Ghazali? Asingkam malek baki tauniakan guppa bulan Ramadhan sampai ditinggalkan bulan Ramadan. Ada manusia Pak, ada orang yang ditinggalkan bulan Ramadan dalam keadaan cacat alias tidak lengkap. Kenapa dikatakan tidak lengkap? Anne alluat taraweh, si minggu lebat tua pisek napat taraweh. Tidak lengkap ini. Tidak lengkap Pak. Atau puasa neloa amuko ngan resik. Itu tidak lengkap. Bapak Ibu tidak lengkap. Iya. Ada orang taraweh puasa alhamdulillah. Ada orang tarwi alhamdulillah. Tapi tanrek nasidakka berarti sulu di bulan Rumalaya dalam keadaan tidak lengkap alias cacat. Bapak Ibu. Nah, ini kan banyak juga itu saudara-saudari kita Pak Ibu. Nak bahasa tuh nak keherang punah hari pertama bulan Rumallah. Hei, rumana tangan lebar di sini masih yang ngasih ngataraweh. Alele. Yang ngasih batu. Sampai malam kelima. Sampai saya kemarin Pak. Waktu ceramah di Kendari. Karena saya 1 bulan penuh di Kendari. Di Kabupaten Muna Barat. Sampai-sampai Pak Desanya itu. Pak Desa yang saya tempati di sana. Dia katakan begini. Ustadz.
Sepertinya ini kalau kita ke masjid harus pakai karcis. Kenapa ya Pak Desa? Nah, bila luar biasa jamaah ya Ustaz. Tanre nalle masigi karena kapan-kapan terlambat kita lakule kintama. Saya pelajari betul. Mulai hari pertama sampai hari kelima, naik ke 7 sudah mulai berkurang. Naik ke 10. Lo bilangnya. Boy, sampai naik ke 15. Semakin maju sapna. Ya Allah ya Rabbi. Nih Bapak Ibu sekalian. Tak heran kan begitu. Tidak tahu kenapa. Jamaah maghrib yang sama dirahmati oleh Allah. Inilah yang banyak terjadi. Bapak Ibu. Maka dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan tidak lengkap. 2. Niat todo anak-anak baru dilasukkan ribatanna tutuana dalam keadaan meninggal kisulu. Betul tidak? Paski kodon dilasukkan ribatanna tutuana mati sulu. Ada bayi yang begitu Pak. Pas keluar meninggal. Nakanai Imamul Ghazali asing kemuale bak mintu tahunnya kang guppa irumalaya sampai ditinggalkan bulan Ramadan, dia keluar di bulan suci Ramadan dalam keadaan meninggal. Anggapannya ada kimate Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena la solata wala siyamahu. Andre sembayanna, andre ton puasana, andre ton tarawena, andre ton sidakana, silaturahmina kodi. Maka dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan meninggal. Tidak ada nabawa apa-apa selain kain kafan. Begitulah. Orang yang meninggal, itu Bapak Ibu apa nerang? Kalau ini ya pasangalina kain kafan. Nih. Bapak Ibu, ada banyak ini saudara-saudari kita, banyak keluar di bulan suci Ramadan dalam keadaan meninggal. Masya Allah. Tapi netong kana, Andre tu kapan namate Ustaz? Kau kana ngapa ya? Andre namate kan dia jilang panganu, dia jilang palapas. Oh ya Allah, kadatong ini banyak terjadi, Masya Allah, mulai dari atas sampai di bawah. Saya ngado beru. Songkok beru, baju beru, saluara beru, sejadam beru, sandali beru, talap puasa. Sesaja ki. Ya ini, ya Allah ya Rabbi jamaah. Ini yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, ada bayi yang dilahirkan di perut ibunya dalam keadaan sempurna. Betul ya? Kini saya itu Pak, ada anak-anak yang lahir imut, ganteng, cantik, lembut. Itulah yang terjadi Pak. Tangannya lengkap, matanya lengkap, hidungnya ada, mulutnya ada, kakinya ada, lengkap. Maka dianggap sempurna. Asing kemuatom minjonakana Imam Al-Ghazali tauni filaria bulan Rumalla dalam keadaan sempurna. Angapa ini karena sempurna? Alhamdulillah di bulan Ramadan tanre alpana puasa. Ibu, pulji puasa ya? Pulji? Alhamdulillah. Ya tentu biasa ibu-ibu kanak-kanak ente kan mana full ustaz puasa iya na anjo katamua setiap bulan nia kibatu. Tidak apa-apa, itu bagi perempuan. Sekarang masih ada ndak tamu ta ibu? Pulang itu? Pulang mi. Pulang apa sekarang? Sampai puasa ta. Sampai ibu. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Bulan apa ini? Ternyata sebaik kata Nabi, sebaik-baik mengqadha puasa itu di bulan Syawal. Simbajik-bajik na tahu nyambea puasa di bulan Syawal. Nasabah inai na tahu nyambea puasana di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa di bulan Syawal.
Kayaknya sampai Ibu, masih banyak ini. Masih ada beberapa hari lagi. Ya, jamaah. Alhamdulillah, puasanya 30 hari lengkap. Karena kan ada 30 hari, ada 29 hari. Sama saja 1 bulan. Tarawihnya, alhamdulillah, lengkap. Tidak ada alpanya. Tarawih 8 ataupun tarawih 20. Sebenarnya saya mau jelaskan ini kenapa ada tarawih 8, kenapa ada tarawih 20. Tapi sepertinya tanda ganda tua. Ya, jangan bisa jelaskan itu. Saya kira di bulan Ramadan itu kita sudah dapat ilmunya. Ya. Di sini tarawih berapa? 20. Alhamdulillah. Ya. Lengkap. Ngapain? Pasti lihat yang di 8. 8 Ji. Tapi sebenarnya memang Ibu kalau mau dicerita itu sejarahnya tarawih, ya tidak apa-apa saya jelaskan ini. Sekilas saja ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah tarawih yang dilakukan oleh Nabi itu memang cuma 8. Iya. 8 Pak. Nabi itu memimpin salat tarawih cuma 4 kali. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Itu kan rumahnya Nabi kan. Rumah Nabi, tempat imam Nabi, rumahnya Nabi. Malam pertama Nabi mau tarawih Pak. Banyak sekali yang datang. Malam kedua semakin banyak yang datang. Malam ketiga semakin banyak yang datang. Tambah banyak yang datang. Malam keempat Nabi sudah tidak keluar. Pusing sahabat karena kerja. Ini itu nang pimpin tarawih, Nabi datang sulu-sulu. Maka bingunglah Pak. Bingunglah sahabat pada saat itu. Di esok harinya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak keluar tadi malam memimpin salat tarawih?" Sahabat bingung, "Ya Rasulullah." Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? "Saya tidak keluar memimpin salat tarawih tadi malam. Karena saya takut." Nih kata Nabi. "Saya takut kalau saya keluar memimpin salat tarawih, ada ayat yang turun mewajibkan seluruh umatku melakukan salat tarawih. Makanya saya tidak keluar." Baji na nak bitta pa andre na suluk na bitta na sabak na jagai. Jangan sampai ya suluk na bitta na turungi ayaka untuk na wajibkan kia sumbayan tarawih. Maka bingunglah kita Pak kalau salat tarawih diwajibkan. Inai mau nak lambat tarawih, inai mau nyagai anak, inai mau nampak peluang burak nenta. Pasti pusing, betul tidak Ibu? Maka berapa tarawihnya Nabi pada saat itu Bapak Ibu? Berapa tarawihnya Nabi? Cuma 8. Cuma 8 Pak. Tapi cocok mitarawena nak bitta sagan 7. Saya ulang. Cocok mitarawena nak bitta sagan 7. Tetapi melebihi daripada 20 tarawih Pak yang dilakukan oleh umatnya sebahagian. Bayangkan. Itu Nabi Pak. Nabi itu kalau tarawih. Ini nak bitta pun tarawih. Saya yakin Pak, tidak ada umatnya yang bisa tiru. Ya, bayangkan di rakaat pertama saja Nabi Pak, kalau memimpin sholat tarawih, serejus si tangan busu. Ada yang bisa kira-kira? Mungkin konjotonya ki kapang at tarawih, konjotonya ki tinro. Alah, bayangkan rakaat pertama Nabi Pak, 1 juz setengah. Coba, kita Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini mau gitu. Trikul. Qul huwallah. Ya Allah ya Rabbi. Kapan tarawih itu muncul Pak? Kapan tarawih 20 itu muncul? Pada saat meninggal Rasulullah Muhammad. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka kekhalifaannya digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tabi'i yang mengganti kekhalifaan Rasulullah itu Bapak Ibu,
adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak sekadar mengganti ini Nabi Pak waktu meninggal. Tidak sekadar mengganti. Waktu itu Pak ada namanya pemilihan umum. Jadi dari dulu itu ada pemilihan ya. Dari dulu ada pemilihan. Ya. Siapa waktu itu dua partai 2 hari Pak. Itu waktu 2 partai, partai Ansar dan partai Muhajirin. Partai Ansar diduduki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Partai Muhajirin diduduki oleh Abdullah bin Jarrah kalau saya tidak salah. Ya, siapa yang terpilih? Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih. Setelah Abu Bakar memimpin kekhalifaan yang digantikan oleh Rasulullah, ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka kekhalifaannya Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan muncul salat tarawih 20 rakaat ketika masa kekhalifaan Umar bin Khattab. Jadi salat tarawih itu Pak 20 rakaat muncul pada saat kepemimpinannya Umar bin Khattab. Tapi mohon maaf, tidak pernah tambah izin nih. Tidak Pak? Iya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tapi tidak mau nak dipersoalkan ini Pak. Saya biasa sampaikan, tidak usah kita persoalkan ini tarawih Pak. Mau kita 8 rakaat boleh, mau kita 20 rakaat boleh, silakan. Silakan mau tarawih 8 rakaat boleh, mau 20 rakaat boleh. Tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak tarawih. Yang salah ya. Kapan mohon maaf Pak, ada tarawih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 29. Ada. Kapan itu muncul? Di Masjid Nabawi Madinah. 29 rakaat tambah 3 rakaat berapa? 32 rakaat Pak. Coba, kenapa muncul tarawih 32 rakaat di Masjid Nabawi Madinah? Saya agak lupa nama sahabat yang melakukan pada saat itu Pak. Tapi coba dicari siapa yang menjadikan tarawih 32 rakaat di Masjid Nabawi Madinah. Sampai ada sahabat yang protes, sembarannya ini dia lakukan padahal tidak dilakukan oleh Rasulullah. Apa dia katakan Pak? Dia katakan begini. Kalau di Masjidil Haram melakukan sholat tarawih 20 rakaat, itu aman. Kenapa? Karena dia ada tambahan pahala. Ada tambahan pahalanya. Apa tambahan pahalanya? Punalek bakit tarawih akulei tawaf. Itu tambahannya. Sementara kita di Masjid Nabawi, apa tambahannya? Tidak ada. Maka tidak apa-apa kita memperbanyak tarawih saja supaya dapat pahala banyak. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Lihat ini. Itu Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah. Jadi kalau dia memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, sedekahnya ada, zakatnya ada, tarawihnya ada, puasa Ramadannya full, maka dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan sempurna. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladatu ummu. Dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan suci, tidak ada noda dan tidak ada dosanya. Bapak Ibu, yang terakhir. Yang terakhir. Saya mau sampaikan begini Pak, mohon maaf, jangan kita tersinggung. Kalau di bulan Ramadan, kita berpuasa, mohon maaf, berpuasa 30 hari. Kita taraweh 30 malam. Bahkan Al-Quran kita tamatkan 30 juz. Ada yang tamat Al-Qurannya 30 juz di sini? Ada? Tidak ada? Tapi yang ngaji lagi? Alhamdulillah. Telah ngapai. Yang penting ngaji ki. Iya, ya. Bapak Ibu. Maka saya mohon maaf Pak. Sholat tahajudnya alhamdulillah lengkap. Tapi sesungguhnya Allah
Saya sampaikan Pak Ibu. Sesungguhnya Allah tidak pandang semua itu Pak. Siapa kita tambah Al-Quran di bulan Ramadan? Siapa kita bangun sembah tahajud di bulan Ramadan? Pingkurang sikura sidak kata di bulan Rumalaya. Allah tidak pandang itu. Yang Allah pandang Bapak Ibu sekalian adalah istiqomah. Apa nyunikana istiqomah? Berpendirian atau berkesinambungan. Itulah istiqomah. Artinya apa Pak? Kalau di bulan Ramadan ngaji ki, di luar bulan Ramadan mesti ngaji tongki. Karena tong biasa Pak di rumah lagi ngaji. Pas asulik bulan Ramadan apa? Nanda mudah mungkar Quran. Tahun-tahun di rumah Maria. Namanya kunci wajib haji. Tandre mau ngaji. Ini namanya tidak istiqomah. Dan ini yang Allah pandang. Yang istiqomah itu yang Allah pandang. Termasuk kita Ibu. Oh Ibu. Bu. Oh Ibu. Kalau Ibu minum rumah lah saya minta ibu-ibu istiqomah Ibu. Ngurai ya Ustaz. Iya serius kan nih. Istiqomah kita kena bulan rumah lah aja bawa nggak bayi dumpi. Mana tuh pantaran rumah lah bayi tuh magi dumpi. Itu istiqomah namanya. Nyo rumah lah tuh nak bayi tuh aja dumpi. Lebar rumah lah anda nak bayu. Nak kau ngidain na. Mana? Ngurai. Tima dumpi ya. Nak kena rumah lah boleh. Astagfirullah. Tidak istiqomah itu Ibu. Jadi kita kena rumah lah aja bawa ke bayi dumpi. Mana di luar Ramadan. Bikin juga kue. Istiqomah namanya. Ya. Sama tadi baca Al-Quran. Baca Al-Quran jangan di bulan Ramadan saja. Sekalipun Allah lipat gandakan di bulan Ramadan, tapi luar biasa Pak, di luar bulan Ramadan istiqomah kita yang Allah pandang. Baca ke Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah, man qara'a harfun min kitabillah. Inaina tau ammaca se're huruf di Al-Quran. Falahu bihi hasanu, maka diberikan dia kebaikan. Wal hasanu asyri amsalihah, dalam satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi? La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi Nabi katakan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim siapa hurufnya? Siapa hurufnya? Siapa? Siapa hurufnya alif lam mim Ibu? 3. Luar biasa, alhamdulillah. Nah sekarang saya tanya Ki, alif lam mim jebon dibaca, sekura pahala di kupah? 30? Alhamdulillah. Coba, jadi teki malah si maca Quran. Teki malah si, anda kikule si jus yallo, si tangga jus mo. Anda kikule si tangga jus, 5 lembar mo. Anda kikule 5 lembar, 1 lembar saja. Tidak bisa 1 lembar, 1 halaman mo. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman mo. Tidak bisa setengah halaman, 1 ayat mo. Anda kikula 1 ayat, alif lam mim mau dibaca. Kan gupa maki pahala. Ya tidak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Amu kok bisa dilanjuti. Telang ngapai? Netong kana ustad, mana alif lam mim tang kuapele, mana alif lam mim tang kuseng. Kibung karamami nampak kita tuaki. Ini apa lagi baca? Tak lagi sengi. Maka memandang Al-Quran, alhamdulillah juga mendapatkan pahala. Kalau kita memandang dengan pandangan kita ingin belajar Al-Quran, kita ingin memaknai ya kebesaran Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, maka pasti kita mendapatkan pahala. Jadi intinya istiqomah. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita tetap istiqomah setelah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan ini. Insyaallah, dan semoga
amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, dan kita dikeluarkan di bulan Ramadan dalam keadaan suci, tidak ada dosa dan tidak ada noda. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Insyaallah dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Haji Muhajir SPDI MPDI. Ya, insyaallah. Dari saya sekian. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.